Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muzadi dengan NIM 2310161210014 dari program studi ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat 4 buah jaringan VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin langsung saja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menaruh satu buah switch terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan satu buah router. Setelah itu kita masukkan 4 buah server untuk masing-masing jaringan. Jadi satu jaringan satu server. Lalu karena kita ingin membuat 2 buah jaringan wireless dan 2 buah jaringan berkabel, maka untuk yang wireless kita butuh yang namanya access point. Jadi kita tambahkan access point untuk jaringan pada jaringan kelas C dan jaringan D. Oke, setelah itu kita butuh yang namanya end device. End device ini dibutuhkan ada 8 per jaringan. Jadi totalnya ada 32 end device. End device-nya berupa PC. Setelah sudah jadi seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah menyambungkan semua perangkat yang ada di jaringan atas ini dengan switch, dan untuk yang access point kelas C dan D ini juga kita hubungkan dengan switch. Caranya kita menggunakan kabel strike karena ini adalah perangkat yang berbeda. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya adalah kita harus membuat jaringan VLAN-nya. Caranya kita masuk ke kita masuk ke switch, lalu kita pilih CLI. Lalu pada CLI kita bisa enable terlebih dahulu, lalu kita masukkan VLAN database. Nah, setelah itu kita tambahkan VLAN-nya, misalnya VLAN 100. Terus kita beri nama misalnya lab A. Lalu kita tambahkan juga VLAN VLAN 200 dengan nama lab B. Lalu VLAN 300 namanya lab C, dan VLAN 400 namanya itu lab D. Kalau udah kita exit lagi, terus kita bisa lihat VLAN-nya untuk memastikan kalau VLAN-nya itu sudah dibuat. Nah, di sini ada lab A, lab B, lab C, lab D, artinya VLAN-nya sudah terbuat. Langkah selanjutnya adalah memasukkan port-port per jaringan ini. Ini kan ini saya tandain dulu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan masing-masing port ini ke dalam VLAN-nya masing-masing. Yang merah ini kan VLAN-nya 100, yang kuning ini 200, yang hijau ini 300, dan yang biru ini 400. Caranya kita masuk ke switch, lalu kita pilih CLI. Lalu kita enable terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita cek kita mulai ke yang VLAN 100 terlebih dahulu. Ini kan portnya mulai dari 0/1 ya. Ini dari /0/1 sampai 0/9. Jadi kita masukkan interface 0/1, lalu kita ganti portnya switch port akses VLAN 100 gitu. Nah, kita lakukan sampai ke interface 0/9.
Nah, untuk yang ini udah dimasukkan ke VLAN yang benar. Selanjutnya kita masukkan ke yang VLAN 200. Caranya sama, kita cek dulu portnya. Ini kan portnya berarti dari 0/10. Ini 0/10 sampai 0/18. Kita enable terlebih dahulu, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface 0/10. Kita ganti portnya switch port akses, jadi dia bakal mengakses ke VLAN 200. Nah lalu kita lakukan hal yang sama sampai ke interface 0/18. Nah, untuk yang lab B juga sudah masuk ke VLAN yang benar. Lalu kita masukkan akses point yang kelas C ini ke VLAN 300 dan akses point yang kelas D ini ke VLAN 400. Caranya sama. Jadi langsung mungkin nanti ini bakal di speed up aja. Nah, ini sudah diganti semua dari lab A, lab B, lab C, dan lab D. Untuk lebih jelasnya kita bisa ketik show VLAN. Dan nah ini portnya udah masuk kan dari yang FA0/1 ini nah kok ini masih default ya. Oh, yang 0/18 belum masuk ke ini, kayaknya tadi ketinggalan deh. Bentar, kita masukkan dulu. Kan sesuai dulu. Ya ketinggalan nih. Nah, ini udah masuk semuanya, yang FA0/1 sampai 09 masuk ke lab A. Terus yang 10 sampai 18 masuk ke lab B. Terus akses point yang ini masuk ke lab C dan yang ini masuk ke lab D. Selanjutnya kita harus mengubah router ini menjadi mode terang agar semua jaringan ini nanti dapat terhubung. Caranya kita masuk ke switch kembali, lalu kita enable dulu, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke bentar, ini ngubungnya itu kan ke 0/21. Kita masuk ke interface 0/21, terus kita ganti switch port mode terang, terus kita exit. Nah, untuk memastikan kalau si router ini sudah masuk ke dalam mode terang, kita bisa masuk ke switch, lalu kita pilih config, lalu kita cek di 0/21 ya tadi. Nah, ini udah terang, berarti CLI kita tadi berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita harus memberi IP pada semua PC yang ada di seluruh jaringan ini menggunakan DHCP agar lebih cepat. Caranya kita buat gateway-nya dulu, kita masuk ke router, lalu kita masuk ke CLI, lalu ini kita enable terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface. Ini kan cuman ada satu jalur ya, jadi kita 0/0. Jadi kita masuk ke interface 0/0 titik. Nah, ini kita coba buat jaringan A terlebih dahulu. A ini kan tadi VLAN 100, jadi kita masukkan 100 gitu. Terus kita encapsulation, terus kita ketik 100, lalu kita masukkan IP address-nya. Kali ini saya menggunakan IP kelas C yang biasa saja, 192.168.10.1. Sorry, lupa subnet masknya. Kayak IP address 192.168.10.1, lalu subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Lalu kita exit, lalu kita masuk lagi ke interface 0/0 titik yang 200. Sekarang kita coba yang di lab B ini, lalu kita encapsulation, kita masuk. Terus kita exit, lalu kita masuk ke konfigurasi
0/0 aja, terus konfigurasi, lalu kita masuk ke interface 0/0. Ini udah agak malam jadi lumayan ya gitulah. Nah lalu kita no shutdown aja buat jalaninnya. Nah ini gateway-nya artinya udah terpasang. Untuk gateway yang ini nanti bakal kita isi dengan 10.1, ujungnya yang ini 21, yang ini 31, yang ini 41. Jadi kita masuk ke, untuk membuat jaringan lab A terlebih dahulu, kita masuk ke desktop, lalu kita masukkan IP configuration-nya. Kita masukkan 192.168.10.10.2 karena tadi gateway-nya udah 1. Kita tab, lalu yang ininya kita masukkan 1. Lalu kita masuk ke bagian service, lalu kita masuk ke DHCP. Lalu yang ini kita ganti menjadi ini kita ganti jadi gateway-nya, kita masukkan, terus start IP address-nya karena yang satu sudah dipakai buat gateway dan yang dua udah dipakai buat server, jadi start IP address-nya kita mulai dari 3. Nah maksimum number of user-nya kita batasin jadi 10 aja biar nggak terlalu makan tempat. Terus jangan lupa di on kan, lalu kita save. Lalu kita coba masuk ke salah satu PC di lab A, lalu kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration, lalu tinggal kita ganti menjadi DHCP. Nanti IP-nya akan terisi otomatis. Nah lakukan hal yang sama pada semua jaringan yang ada di lab A. Nanti di lab B juga atur mending kita atur servernya dulu deh. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.20.2 21 dulu ya, biar bisa di copy. Nah 22, terus tab, terus ini juga kita ganti jadi gateway serve. Lalu masuk ke service, kita masukkan default gateway-nya, terus kita ganti ini jadi 3, ininya kita batasin jadi 10 aja. Terus kita save, jangan lupa di on kan. Nah nanti kita masuk ke desktop, lalu masuk ke IP configuration, lalu kita ganti dari static jadi DHCP sama kayak yang lab A tadi. Nah lakukan hal tersebut ke semua PC yang ada di jaringan lab A dan lab B. Oke, ini semua sudah selesai. Jadi untuk yang lab A dan lab B ini kemungkinan besar sudah terhubung. Jadi kita langsung masuk ke lab C. Lab C ini agak berbeda karena dia menggunakan access point. Jadi kita masuk ke access point-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke config, lalu kita masuk ke port 1. Lalu yang ininya kita ubah, misalnya di sini adalah lab C, supaya nanti nggak ketukar sama lab D, soalnya lab D juga wireless kan. Terus ini kita ganti, lalu kita masukkan passwordnya. Kita buat passwordnya misalnya 1234567 aja. Terus kita masuk access point yang lab D juga biar sekalian nanti. Lalu kita masuk ke port 1, lalu ini kita ganti jadi lab D. Ininya ini kita pakai yang ini, lalu mungkin ini kebalikannya deh, 86 supaya bervariasi aja gitu. 8765431 ya. Nah kita hubungkan servernya ini dengan access point terlebih dahulu, soalnya ini kan nggak digabungin ke pakai kabel strike ya, ke switchnya. Caranya kita masuk ke server, lalu kita ganti portnya dulu, kita nonaktifkan. Ini portnya masih CFE. Kalau yang wireless dia pakai yang ini WMP 300N. Lalu jangan lupa untuk diaktifkan kembali. Untuk yang ini juga sama, server yang kelas D juga sama. Kita ganti portnya dengan cara kita nonaktifkan server yang terlebih dahulu, lalu kita ganti menjadi WMP 300N. Nah setelah itu kita hubungkan dengan cara masuk ke server, lalu masuk ke bagian desktop, lalu pilih yang mana nih PC wireless, lalu tinggal kita connect. Nah pilih yang lab C karena tadi ini kan server lab C, jadi kita pilih yang C, lalu kita connect, lalu kita masukkan password atau key yang sudah kita buat tadi, lalu kita connect.
Nah, nanti akan ada ya seperti gelombang ini, artinya ini sudah terhubung ke access point. Lalu kita lakukan hal yang sama pada yang lab D. Kita masuk ke desktop. Sorry, ini masih mati ya. Jadi lupa diaktifkan. Makanya nanti dicek lagi gitu. Lalu kita masuk ke PC wireless, kita connect. Lalu kita pilih yang lab D karena ini kan server buat yang lab D. Lalu kita connect, masukkan passwordnya, lalu kita connect. Selanjutnya adalah kita ganti semua port pada PC lab C dan lab D ini menjadi port yang WMP300N. Pertama kita masuk ke salah satu PC, lalu kita nonaktifkan PC-nya terlebih dahulu, lalu kita ganti portnya. Lalu jangan lupa untuk diaktifkan kembali. Lakukan hal yang sama pada semua PC yang ada di lab C dan lab D. Oke, karena semua PC ini saya rasa semuanya sudah saling terhubung, kita bisa masuk ke salah satu PC, entah dimanapun, mungkin kita bisa masuk ke PC di lab A aja, lalu kita bisa masuk ke command prompt, lalu kita coba ping sesama jaringan dan antar jaringan. Kita coba ping ke sesama jaringan kelas A terlebih dahulu, ke sesama lab A terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya, terus kita coba masukkan 4 tadi. Oke, ini sudah reply, artinya jaringan pada semua PC lab A ini sudah terhubung. Kita coba ping ke jaringan lab B. 24. Seperti biasa, yang pertama ini akan RTO terlebih dahulu, tapi setelah kita coba ping yang kedua kali, dia akan berhasil. 24. Oke, ini udah berhasil. Lalu kita artinya yang A dan lab A dan lab B ini udah terhubung. Lalu kita coba lab A dengan lab C. Kita coba ping ke PC yang ada di lab C. 34 gitu misalnya. Yang pertama dia akan RTO, lalu pada percobaan kedua dia akan berhasil. 68 32 gitu. Kok 32, astaga. Kalau 32 ini kan dia ngepingnya ke server ya, jadi dia akan RTO juga terlebih dahulu. Nah, kita coba ulang 30. Kita coba ping ke, ya udah deh, kita coba ping ke server yang ada di lab C. Itu 32 kan? Kok salah? Astaga, sorry. Kita ping 192 168 32 gitu. Nah, nih dia bakalan reply. Berarti yang lab A dan lab C ini juga sudah terhubung. Lalu kita coba yang lab A dan lab D. Ping 192 168 40. Kita coba ke PC-nya aja. Nah, kita coba ping 192 168 40 4 ya tadi. Nah, udah reply semua. Berarti yang lab A dan lab D juga sudah terhubung. Jadi kemungkinan besar ya semua PC yang ada di lab A, lab B, lab C, lab D dan di lab D ini semuanya sudah terhubung. Selanjutnya kita disuruh membuat web browser, sorry. Kita masuk ke servernya terlebih dahulu, lalu kita pilih di HTTP,
Lalu kita pastikan yang HTTP sama HTTPS ini on. Lalu karena disuruh menginput foto profil gitu, jadi kita impor terlebih dahulu, lalu kita pilih fotonya, kita masukkan fotonya. Itu ada di mana saya simpan, nah ini pas foto. Lalu kita buka, lalu kita yes saja, lalu kita masuk ke indeks HTML-nya. Nah di sini kita bisa coding HTML ya, tapi karena saya belum belajar HTML jadi saya sudah menyiapkannya gitu. Nah ini codingan sederhananya ya, untuk biodata aja. Lalu kita masuk lagi ke mana, nah ini, lalu kita Ctrl V aja. Jadi untuk ngetesnya kita bisa save, yes, lalu kita bisa masuk ke salah satu PC yang ada di lab A atau yang ada dimanapun, terserah sih sebenarnya. Lalu kita masuk ke web browser, lalu kita ketik IP yang ada pada servernya tadi. Servernya tadi kan 192.168.10.2 ya. Nah ini udah ada, ini fotonya nggak ada di sini, tapi nanti kemungkinan akan muncul karena fotonya ini emang lumayan lama dan deadline-nya juga sebenarnya ini min 2 jam deadline. Jadi kemungkinan nanti untuk hasil fotonya bakal saya tampilkan di laporan aja. Terus kita buat juga di web browser yang lab B, kita masukkan, kita import dulu gambarnya. Yes, lalu kita pilih, kita masuk ke indeks HTML, lalu tinggal kita copy paste. Nah untuk membedakannya, jadi mungkin bakal saya bedakan dengan warna backgroundnya aja. Di sini kita ubah jadi kuning aja, sesuai warnanya ini kan, ini merah, kuning, hijau, biru gitu. Lalu kita save. Mungkin kita bisa langsung buat yang server lab C aja. Kita masuk ke kita import dulu, kita masukkan gambarnya, kita yes, lalu kita masuk ke indeks HTML, kita kopas kode yang udah kita buat, lalu kita masukkan backgroundnya. Sini kita ubah backgroundnya jadi hijau, lalu kita save, yes. Lalu yang ini juga sama, untuk yang lab day kita import terlebih dahulu, lalu kita masukkan pas fotonya, yes, lalu kita masuk ke indeks HTML, lalu kita edit, lalu kita ubah backgroundnya jadi biru sebagai penanda kalau ini tuh beda gitu web browsernya. Save, yes. Oke, ini web browsernya untuk keempat server ini udah diatur. Jadi mungkin kita bisa masuk ke salah satu PC yang ada lagi. Tadi kan udah yang berkabel nih, kita coba masuk ke PC yang wireless sekarang. Kita coba PC yang ini. Lalu kita masukkan, lalu kita masuk ke web browser. Lalu kita ketik IP-nya, kita coba server yang ada di lab A terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya 192.168.10.2 ya. Nanti backgroundnya akan warna merah harusnya. Nah warna merah. Kita coba yang di lab B, nanti warnanya bakal jadi kuning. Nah udah. Lalu kita coba yang di lab C, bakalan jadi hijau. Oke, lalu kita coba yang di lab D, bakalan jadi biru. Nah jadi untuk pembuatan web browser ini sepertinya menurut saya juga sudah selesai, dan untuk masalah foto profil nanti bakal saya tampilkan di laporan. Jadi mungkin sekian untuk pembuatan VLAN dan web browser dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.